Iya, Pak. Ini perkenalkan, saya Nes Suherman, biasa dipanggil Pak Herman. Iya. Kebetulan saya yang punya klinik ini, klinik Medika Suherman. Ini dengan Mas siapa? Mas Ilham. Mas Ilham. Ini Mas Egar. Ini Mas Egar kakaknya. Oh, sebelumnya udah pernah kunjung sini, klinik sini? Sudah, Pak. Sudah berapa kali? 2 kali. Udah 2 kali. Ada keluhan apa sekarang, Mas Ilham? Kan kemarin ini saya luka Iya. di kaki. Lalu Di tungkai apa di telapak kakinya? di tungkai. Di tungkai. Di tungkai. Lalu saya kunjung ke sini. Sudah dibersihkan sama Pak Herman. Iya. Tapi luka masih belum sembuh-sembuh, Pak. Oh, lukanya belum membaik gitu ya? Belum kering, Belum Pak. kering. Ya, Oh, kering. malah agak itu melebar Iya. lukanya. Oh ya. Jadi untuk coba saya tak cek, jadi kondisi lukanya Mas Ilham ya. Oh ya, nanti saya habis ini tak jelaskan kurang lebih 15 menitan ya. Sebelumnya permisi dulu, tak tutup dulu pintunya. Barangkali ada pasien lain kan. Privasi. Ya, tutup dah aman ya, udah privasi dan nggak ada lihat. Ini setelah saya cek kondisinya Mas Ilham tentang lukanya itu yang di tungkai, kenapa nggak kunjung membaik atau belum sembuh. Ini kan sebenarnya kemarin kan sudah pernah tak cek itu ya, GDS-nya, gula darahnya. Kemarin kan gula darahnya 200 yang pertama, terus kunjungan kedua 300. Jadi kadar gula darahnya malah nggak semakin turun kok, malah semakin naik. Nah, dari faktor hasil frekuensi gula darahnya itu mempengaruhi penyembuhan lukanya. Maka tadi kan ada lukanya udah mulai kayak nekrosis, ada pesnya, jadi seperti itu. Jadi kalau luka terus nggak sembuh-sembuh, biasanya ada riwayat gula darah, atau sebelumnya ada keluarga atau orang tua ada pernah punya sakit diabetes atau gula? Ada, Pak. Siapa? Ibu saya. Oh, ibunya. Nah, apalagi ini saya udah tahu kalau dari gen ibu ada riwayat diabetes. Itu ya sebenarnya penyakit sih nggak diturunkan ya, tapi memang kalau misalkan diabetes itu, gula itu sama hipertensi itu darah tinggi itu memang bisa menurunkan dari gen. Jadi ada kalau istilahnya ya siapa yang mau lah ya, namanya diwarisi penyakit kan nggak ada yang mau, tapi memang secara medis secara kesehatan ada beberapa penyakit yang keturunan atau dari gen itu ya. Nanti ini insya Allah lukanya bisa sembuh, tenang saja Mas Ilham, tapi harus dirawat secara kontinu, apalagi kan gula darahnya masih tinggi, jadi kayak gitu. Jadi memang mempengaruhi. Kalau gula darahnya nanti turun gitu, nanti insya Allah luka itu namanya luka ulkus. Kalau di medis di kesehatan itu lukanya luka ulkus DM ya, kayak gitu ya, karena faktor dari kadar gula darahnya yang abnormal kayak gitu ya. Mohon maaf sebelumnya Mas Ilham, pola makannya atau pola hidupnya bagaimana? Apa sering memang suka manis-manis ya dulu ya pas dari kecil ya? Ya, suka coklat, suka itu Yang manis-manis, suka yang manis-manis ya. Oh, jadi pola makan, pola hidup itu juga mempengaruhi. Biasanya
nggak istilahnya nggak langsung spontan instan. Misalkan sekarang habis makan manis-manis terus besok kena DM itu atau kena gula, itu biasanya enggak. Biasanya itu seperti kayak tabungan. Jadi apa yang dilakukan, pola makan, pola hidup, misalkan 10 tahun yang akan datang, biasanya baru ketahuan. Nah kebetulan kan kemarin pas datang ke klinik saya ini tak cek 200 bulannya. Yang kedua malah tambah tinggi 300. Terus ada timbul kemarin awalnya kan kayak hitam-hitam itu bengkak, yaitu yang awal mula mau jadi ulkus kayak gitu ya. Jadi terus ibunya masih masih sehat apa udah almarhum sekarang? Masih. Nah jadi semua penyakit ya, kalau semua penyakit ada obatnya ya, tapi untuk yang penyakit ini kayak DM, hipertensi, kebetulan kan Mas Ilham kan masuk diabetes mellitus ya. Kalau orang sini ya orang Jawa gula ya, penyakit gula karena kadar gulanya tinggi. Kalau normalnya kan frekuensi 70 sampai 110 itu kadar gula darah normalnya kayak gitu. Gimana Mas Ilham, merasa udah istilahnya sadar masalah kayak apa saya atau enggak? Saya Kalau terkena itu gula. saya masih tidak percaya Pak, karena kan saya masih muda. Usianya berapa? Usia sekitar 21 Pak. 21. Mas Ega Ya 27. nah jadi gini. Jadi kalau penyakit itu misalkan yang ini kan diabetes kronis ya. Jadi kalau penyakit ini tidak istilahnya berpengaruh dari faktor usia tua, mohon maaf itu. Usia muda pun bisa terkena penyakit gula itu atau diabetes mellitus itu. Jadi kayak gitu ya. Faktornya tadi itu yang saya sampaikan. Biasanya pola makan, pola hidup yang kurang seimbang. Jadi kelebihan karbohidrat yang kadar gulanya tinggi itu ya beberapa tahun baru ketahuan setelah diperiksa. Jadi gitu ya Mas Ilham ya. Tapi Mas Ilham tenang saja, itu bisa dikontrol. Nah jadi gini, kalau masalah disembuhkan kan wallahu a'lam ya, kan ada apa itu surat apa itu kan namanya, ada penyakit, apa yang ngasih penyakit, ada obatnya, itu mesti ada obatnya. Cuma kalau secara medis, secara kesehatan, kayak penyakit ini yang Mas Ilham saat ini alami, ini kan DM itu, mohon maaf, untuk DM-nya itu nggak bisa sembuh, mohon maaf. Cuman bisa untuk kadar gulanya itu bisa dikontrol itu dengan cara salah satunya yaitu pola hidup, pola makan itu harus seimbang, tidak boleh terus istilahnya nggak terkontrol pola makannya. Misalnya sekarang lagi suka manis-manis terus nggak terkontrol, tambah nanti karbohidratnya terlalu banyak, jadi setelah dicek gula darahnya tinggi. Kalau gula darahnya tinggi, apalagi ada luka, nanti lukanya sembuhnya itu membaiknya agak lama karena itu memang mempengaruhi kadar gula darah ya gitu ya. Tapi tenang saja Mas Ilham, kami akan itu ya berusaha membantu untuk penyembuhan lukanya, tapi dengan syarat tadi gula darahnya harus terkontrol, rutin periksa sini dicek gula darahnya. Terus nanti untuk lukanya nanti kalau ini kan udah ulkus tuh, udah melebar, ini sebenarnya 2 hari sekali bisa. Cuman kalau ini tadi saya lihat kondisi lukanya udah mulai melebar, ada nekrosis, ada pesnya, ada nanahnya, ini baiknya per hari, per 24 jam. Jadi Mas Ilham sama kakaknya Mas Egar nanti setiap pagi datang ke sini, ke klinik Medika Suherman sini untuk perawatan
lukanya secara kontinu, jadi nggak putus. Soalnya kalau misalkan perawatan lukanya tidak kontinu, biasanya tambah itu lukanya tambah lebar, nanti ada itu udah ada hitam-hitam, itu namanya nekrosis ya, jaringannya mati. Jadi yang bikin itu istilah bahasa Jawanya itu merentek ya bahasa Jawanya. Kalau kayak gitu kalau bahasa sininya ya. Jadi memang ada faktor dari gula darahnya kayak gitu. Udah jelas atau belum Mas Ilham, Mas Egar? Ini udah jelas. Udah jelas. Ada yang Terus untuk biarkan itu kan Mas Ilham. ya. Nah biar saya itu juga kan riwayat ibunya juga kan sama. Ya. Nah biar saya mencegahnya itu gimana Pak? Biar nggak begini. kejadian sama. Ya, jadi gini ya, lebih baik kan sedia payung sebelum hujan, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena tadi saya sudah mengetahui ternyata ada faktor gen dari ibunya ya. Karena ada riwayat gen, berarti Mas Egal pun bisa beresiko terkena diabetes itu, gulanya itu. Cuman yang saya katakan tadi, kalau DM-nya kan memang nggak bisa hilang, nggak bisa sembuh gitu, tapi bisanya terkontrol. Misalkan kayak Mas Ilham kan udah itu ya terdeteksi kena itu DM atau luka itu terkontrol lah. Ini Mas Egal kan yang istilahnya masih sehat ya. Ini untuk pencegahannya seperti saya sampaikan tadi. Jadi Mas Egar pola makannya ya, pola makannya itu kalau yang manis-manis boleh tapi nggak boleh berlebihan. Jadi gini istilahnya, kalau dari segi agama sama dari segi kesehatan kan seiring bersama ya, itu semua yang berlebihan kan tidak bagus kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan makanan yang manis-manis, kadar glukosannya tinggi itu sebenarnya boleh saja, cuman yang nggak boleh itu yang berlebihan kayak gitu ya. Terus misalkan kayak karbohidrat itu kayak nasi itu juga kan, itu karbohidrat kan mengandung glukosa, itu juga nggak boleh banyak-banyak berlebihan. Jadi untuk pencegahannya seperti itu, istilahnya kalau dietnya itu rendah gula. Nah, kalau kebetulan ini kan panjenengan kan diabetes gula, itu dietnya berarti rendah gula. Kalau yang misalkan yang temennya itu kan hipertensi, itu berarti rendah garam, BKRG namanya kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi, disampaikan lagi? Udah, cukup. Berarti setiap hari nanti kesini ya Pak? Iya, sebaiknya Ya. karena sudah lukanya, sudah ulkusnya sudah melebar, biar penyembuhannya cepat. Untuk khususnya yang perawatan lukanya itu Mas Ilham sama Mas Egar datang ke klinik Medika Suherman ini per pagi, setiap pagi aja. Sekalian nanti selang-seling dibuat sliding scale. Jadi misalkan seminggu sekali atau 5 hari sekali. Makanya tak sarankan ke sini pagi sebelum sarapan. Nanti sebelumnya saya cek dulu gula darahnya kayak gitu. Insya Allah kalau kadar gula darahnya sudah mulai menurun, mulai membaik gitu, mendekati frekuensi nilai normal, insya Allah lukanya mengikuti. Jadi kalau gula darahnya udah mulai turun, udah membaik, insya Allah lukanya cepat mulai kering kayak gitu, nggak tambah ada nekrosis kayak gitu. Seperti itu yang Mas Ilhamnya. Ada yang mau disampaikan lagi enggak? Sudah jelas ini. Jadi tetap optimis ya. Jadi malah kita berdoa bersama-sama semoga Allah cepat memberikan kesembuhan. Ini kan perantaranya datang ke klinik Medika Suherman, nanti Allah yang menyembuhkan. Ya marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ba'sa bismika la ilaha illa anta astaghfiruka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin. Oke, seperti itu. Besok pas mau kesini jam berapa? Besok pagi jam 10 deh.
sebaiknya sebaiknya jam itu sebelum jam 7 karena jam 6 lah, kesini ya, jam 6. kan ini lagi tak buat sliding scale, jadi untuk frekuensi gula darahnya itu bisa lebih maksimal terkontrolnya kayak gitu ya. Oke. Siap? Ya. Oke. Oke. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Udah nggak ada mas. Sudah. Ini lukanya nggak boleh kena air dulu ya, kayak gitu ya. Basah itu. Baik Pak, makasih untuk penjelasannya dan untuk semuanya. Saya akan mau pamit dulu. Oke. Mau baik sekarang? Iya. Udah. Semangat, tetap optimis ya. Ya. Nanti kun fayakun. Oke. Ya. Makasih ya Pak. Makasih. Ya, ya, hati-hati, jalan. Ya. Ada yang ketinggalan nggak? HP ini ketinggalan HP-nya? Oh ya Pak. Biasanya pada ketinggalan, peci, HP Makasih ya, Pak. sini, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Saya tak simpan ya. Saya Nes Sleman. Wis, Bun.